Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a, amma ba'd. Hadirin jamaah kajian ba'da subuh Masjid Khairul Raziqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bertemu kembali dalam rangka bermudzakarah, ya. Mudah-mudahan kegiatan kita di pagi hari ini mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah dan dicatat sebagai pemberat timbangan amal soleh kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Jemaah rahimakumullah, pagi hari ini kita membahas salah satu dari hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, atau 40 hadis pilihan Al-Imam An-Nawawi. Jadi kita agak sedikit acak Pak ya bahas hadisnya. Terakhir kita bahas hadis ke-18, kita agak loncat 10 hadis Pak ya. Nah, kita bahas hadis ke-28. Gak apa-apa ya, agak loncat-loncat, yang penting semuanya kita bahas. Karena ini hadis agak perlu kita bahas ya, agak penting gitu ya. Hadis yang isinya tentang perintah mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah ya. Ini penting kita pahami. Karena Rasulullah menyebutkan bahwa bid'ah itu adalah sesat ya. Hanya saja dalam pemahaman para ulama nanti, para ulama beda pendapat dalam memahami konsep bid'ah itu seperti apa. Nah, ini penting untuk kita pahami Pak, dalam rangka menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Kita harus paham, memang bid'ah itu Nabi katakan sesat. Hanya saja bagaimana ini maksud bid'ah yang dimaksud Rasulullah SAW, mari kita akan insyaallah bahas. Kita bacakan hadisnya terlebih dahulu. Hadis ke-28 dalam kitab Arba'in Nawawi ini agak sedikit panjang bunyi hadisnya. Kita baca Arabnya baru terjemahannya. An Abi Najihin Al-Irbad ibni Sariyata radhiyallahu ta'ala anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat hati menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi SAW bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian dipimpin seorang budak. Sungguh orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku
ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk dalam ilmu dan amal. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham, ya, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Jamaah rahimakumullah, hadis ini berisi tentang wasiat Rasulullah kepada sahabatnya. Seperti kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa Nabi itu sering diminta wasiat, sering diminta nasihat oleh para sahabatnya. Ini diantara satu kesunahan, ya, sebagaimana sahabat ketika bertemu Nabi itu adalah kesempatan untuk meminta nasihat, maka kita pun ketika bertemu seorang ulama yang soleh, ulama yang berilmu, maka sunnahnya juga kita meminta nasihat, gitu ya. Sebagaimana para sahabat ketika bertemu Rasulullah SAW, itu adalah kesempatan emas untuk meminta nasihat kepada beliau. Maka Nabi senantiasa memberikan wasiat, memberikan wejangan, nasihat kepada para sahabatnya, dan tentu nasihat ini nasihat yang penting, gitu ya. Dan setiap sahabat kadang-kadang diberikan nasihat atau wasiat berbeda-beda sesuai dengan kondisi, ya, dari para sahabat tersebut. Nah, di sini Rasulullah memberikan beberapa wasiat, beberapa wejangan, dan wejangan ini membuat para sahabat, ya, itu hatinya bergetar, matanya menangis, seolah-olah Nabi itu ingin berpisah, ya. Artinya Nabi memang sebentar lagi seperti sudah terlihat tanda-tandanya bahwa Nabi Muhammad SAW akan meninggal dunia, gitu ya. Karena sebelum meninggal Nabi itu sempat sakit-sakitan, gitu Pak, ya, sampai Nabi tidak bisa sholat ke masjid, padahal Nabi itu rumahnya sangat dekat, ya. Sampai suatu kali Nabi itu diboyong oleh sahabat, oleh 2 orang sahabat, sehingga Nabi bisa sholat di masjid sambil duduk, gitu ya. Saking Nabi itu memang mengalami sakit-sakitan ketika beliau sebelum wafatnya. Maka ketika itu para sahabat meminta nasihat, dan ketika itu para sahabat bergetar hatinya dan menetes air mata mereka, gitu. Apa isi nasihat tersebut? Ya. Usikum bitaqwallah, aku berwasiat kepada kalian dengan takwa kepada Allah, ya. Takwa kepada Allah itu juga sudah kita bahas apa artinya di pertemuan sebelumnya. Takwa dari kata wiqayah, artinya mencegah, ya. Artinya takwa itu adalah melakukan suatu perbuatan yang bisa mencegah kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i wa ta'ah. Nasihat yang kedua, wasiat yang kedua, was-sam'i wa ta'ah. Nabi berwasiat untuk mendengar dan taat. Maksudnya mendengar dan taat kepada pemimpin, ya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun pemimpinnya itu seorang budak, ya. Jadi di sini kiasan sebetulnya, ya. Bukan berarti budak itu boleh jadi pemimpin, karena secara fikih seorang budak itu hamba sahaya, Pak, ya. Itu tidak bisa jadi pemimpin karena syaratnya harus orang merdeka, orang hur, gitu ya. Cuma di sini kiasan Rasulullah, andaikan, jadi pengandaian, andaikan seorang budak yang jadi pemimpin itu, ya, artinya bukan orang yang qualified, orang yang mungkin pantas jadi pemimpin, tapi karena keadaan akhirnya dia terpilih jadi pemimpin, gitu ya, maka kita tetap untuk wajib mendengar dan mentaati pemimpin itu. Karena dalam ayat Al-Quran disebutkan, Pak, perintah mentaati pemimpin itu disetarakan dengan perintah mentaati Allah dan Rasulnya. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri. Siapa itu? Nah, ada 2 penafsirannya. Ulil amri itu ada yang mengatakan itu adalah para pemimpin, sultan, para pemimpin, atau para ulama, ya, pemimpin negara atau pemimpin agama, ya. Pemimpin negara itu adalah sultan, para pemimpin, presiden kalau di kita, ya. Pemimpin agama tentu para ulama di sini. Nah, maka Nabi berwasiat supaya kita taat kepada pemimpin, jangan membangkang, jangan melanggar aturan-aturannya, meskipun yang memimpin itu seorang budak, gitu. Meskipun yang memimpin itu adalah orang yang sebetulnya secara kelayakan belum layak jadi pemimpin.
Nah dari sini nanti Pak ada turunannya, hukum turunannya Pak. Apa hukumnya misalnya kita demo, melakukan demonstrasi kepada pemerintah itu Pak ya. Karena Nabi perintahnya kan dengar, taat, patuh sama pemerintah, patuh sama pemimpin. Ya, nggak boleh melanggar aturan-aturan yang dibuat, ya nggak boleh dilanggar gitu Pak ya. Karena itu kesepakatan gitu ya. Karena itu perintah dari pemerintah, pemimpin kita yang kita tunjuk sebagai pemimpin. Nah, bagaimana dengan misalnya demonstrasi ya, unjuk rasa. Nah, di sini ada dua pandangan gitu Pak ya. Sebagian ulama, khususnya ulama yang belajar di Saudi ya, di Arab Saudi sana, demo atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan muzaharah ya. Demo itu bahasa Arabnya muzaharah ya. Unjuk rasa, muzaharah ya. Nah, kalau ulama-ulama Saudi memang rata-rata mengharamkan gitu Pak ya. Haram hukumnya demo, unjuk rasa kepada pemerintah itu tidak boleh, haram hukumnya gitu. Apa hadisnya? Ini hadis apa dalilnya? Salah satunya bahwa kita harus dengar dan taat, nggak boleh dikit-dikit protes, dikit-dikit demo gitu ya. Ini khasnya memang ulama dari Arab Saudi, dan ini wajar. Kenapa? Karena di Saudi itu sistemnya bukan sistem demokrasi, sistemnya adalah sistem kerajaan ya. Jadi dalam sistem kerajaan memang tidak dikenal ada budaya demonstrasi, itu nggak ada gitu ya. Kalau demo ke raja ya membangkang namanya gitu Pak ya. Nah, sedangkan sebagian ulama lagi ya tidak mengharamkan demonstrasi, khususnya di negara yang menganut sistem demokrasi seperti di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia ini demonstrasi itu adalah hal yang legal, dibolehkan secara undang-undang ya, diberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengunjuk rasa ya, tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran selama ada selamanya, ada syaratnya, selama tidak anarkis, selama tidak ada mudarat yang terjadi dan seterusnya gitu ya. Tapi secara asalnya demonstrasi itu dalam undang-undang kita dibolehkan. Artinya tidak dianggap orang yang demo itu kemudian membangkang, enggak juga. Tapi sebagai sarana untuk menunjukkan aspirasi, suara rakyat. Ketika pemerintah dirasa ada menyimpang, pemerintah dirasa ada kemudian yang tidak sesuai dengan aturan, maka masyarakat boleh ya, dibolehkan unjuk rasa secara undang-undang, dibolehkan. Artinya memang kesepakatan kita, kesepakatan para pendiri bangsa ini ya, kita dibolehkan, artinya tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Maka dalam sistem seperti ini tentu demo ini bukan hal yang dilarang, dengan catatan tadi itu, dengan catatan tidak menimbulkan madarat, tidak ada aksi merusak ya, tidak ada kemudian perusakan kepada fasilitas umum dan seterusnya itu. Karena bahkan dalam hadis yang lain nanti ada pernyataan Rasulullah yang mengatakan bahwa afdhalul jihad qaulul haqqi amama sultanin jair. Jihad yang paling utama itu diantaranya adalah mengungkapkan perkataan atau qaulul haq, perkataan yang benar di depan sultanun jair, di depan pemimpin yang zalim. Jadi mengemukakan atau memberitahu ya, sesuatu yang benar di depan pemimpin yang zalim itu diantara afdhalul jihad, kata Rasulullah, jihad yang paling utama. Artinya ketika pemimpin kita itu zalim, menyimpang, maka kita harus menyampaikan yang benar, harus menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Dan ini kata Rasulullah disebut sebagai afdhalul jihad, jihad yang paling utama gitu. Nah, jadi memang ini tidak bertentangan sebetulnya dengan hadis ini ya. Kita wajib taat, wajib patuh kepada pemimpin kita, betul, kita sepakat itu. Tapi kalau ada demo, kalau ada protes ya terhadap suatu kebijakan yang dirasa menyimpang, selama itu tidak kemudian memberikan madarat ya, apalagi di sistem demokrasi yang secara undang-undang itu dibolehkan, maka tentu itu bagian dari sunnah juga ya. Karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan tadi, jihad yang paling afdal adalah memberitahu kebenaran di depan penguasa yang zalim. Baik. Kemudian fa innahu man ya'ish minkum fasayarah tilafan katsiran. Maka siapa yang hidup di antara kalian ya, umurnya panjang, maka nanti akan melihat banyak perbedaan pendapat, banyak perselisihan ya. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin.
al-mahdiyyin. Maka ketika itu berpeganglah pada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud khulafaur rasyidin adalah para sahabat yang pernah menjadi khalifah, ya, 4 khalifah itu, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Addu 'alaiha bin nawajid, ya, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Artinya peganglah erat-erat sunnah itu, ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, ini poin ini yang akan kita bahas lebih dalam lagi pada pertemuan kali ini. Nabi mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah perkara yang diada-adakan, perkara yang baru, ya, dan jauhilah bid'ah, karena bid'ah itu sesat. Baik, jamaah rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan bid'ah dalam hadis ini, ya? Apakah, pertanyaannya nih Pak, apakah semua yang tidak ada di zaman Rasulullah, apakah semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu adalah bid'ah yang sesat? Ya, mari kita bahas, Pak. Hadis-hadis tentang bid'ah itu selain hadis ini ada banyak, diantaranya ada 3 yang lain. Ada riwayat Imam Muslim, ada riwayat Bukhari Muslim muttafaq alaih, gitu ya. Hadis yang pertama dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, ya, di akhir hadisnya, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat itu di neraka, gitu ya. Itu hadis yang pertama, bunyinya mirip dengan hadis yang tadi, ya. Hadis yang kedua ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Rasulullah SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan bagian dari urusan kami, yaitu bagian dari agama maksudnya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Oke. Kemudian dalam hadis yang ketiga, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Siapa yang memulai perkara yang baik dalam Islam, maka bagi dia pahala kebaikan itu dan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan yang dia mulai itu, ya. Kemudian sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan siapa orang yang memulai perbuatan atau sunnah yang buruk, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu dan dosa orang-orang yang mengikuti keburukan yang dia mulai. Oke. Kenapa kita sajikan 3 hadis ini? Karena 3 hadis ini berkaitan satu sama lain, ya, saling menafsirkan, gitu Pak, ya. Hadis dengan hadis itu bisa saling menafsirkan. Kalau kita pengen tahu apa maksud dari suatu hadis ini, kita bisa lihat hadis yang lain yang menjelaskan maksud dari hadis tersebut. Contohnya misalnya hadis yang pertama tadi, kata Nabi mengatakan setiap muhdatsah, setiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, setiap yang sesat itu di neraka. Apa yang dimaksud dengan bid'ah dalam hadis ini? Dijelaskan dalam hadis berikutnya. Hadis yang kedua, riwayat Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngadakan perkara sesuatu dalam agama yang bukan bagian dari agama, maka dia tertolak. Oke, berarti ada sesuatu yang baru yang dia bagian dari agama, ada yang bukan bagian dari agama. Nah, dari sini para ulama nanti, khususnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, ulama salaf, ulama 4 mazhab, itu mentafsirkan hadis pertama bahwa setiap bid'ah itu sesat dengan hadis yang kedua ini. Apa dimaksud dengan bid'ah dalam hadis pertama itu? Adalah bid'ah yang bertentangan dengan agama, ya, karena hadis kedua mengatakan siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang bukan bagian dari agama, ya, berarti ada yang bagian dari agama, gitu. Itu konsekuensi logisnya dari hadis tadi itu. Terlebih ditafsirkan oleh hadis ketiga, siapa yang memulai perkara yang baru tapi itu baik, kemudian diikuti oleh orang lain, ya, maka dia mendapatkan pahala itu dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Dan siapa yang membuat
sesuatu yang baru tapi buruk, ya, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu dan dosa orang-orang yang mengikuti keburukan yang dia mulai. Nah, dari hadis ini, oh berarti ada sesuatu yang kemudian dimulai, sesuatu yang baru tapi baik. Karena hadisnya bunyinya man sanna sunnatan hasanah. Oke. Maka dari tiga hadis ini ulama terbagi dua, Pak, ya, dalam memahami apa itu bid'ah. Ya. Kelompok pertama itu membagi bid'ah menjadi bermacam-macam hukumnya. Imam Asy-Syafi'i misalnya itu membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah mazmumah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Itu perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahkan ulama lain dalam mazhab Syafi'i juga, Al-Izz bin Abdus Salam itu membagi bid'ah bahkan menjadi 5, bukan hanya 2, tapi 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Loh, kok bisa makin banyak nih Pak pembagiannya gitu ya? Padahal hadisnya jelas tadi mengatakan, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Kok bisa dibagi jadi 2, bahkan jadi 5 gitu. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Apa Imam Syafi'i nggak tahu hadis yang tadi? Ya, nggak mungkin Imam Syafi'i nggak tahu hadis yang tadi gitu. Cuma, nah beliau punya pemahaman gitu, punya penafsiran bahwa yang dimaksud bid'ah dalam hadis tadi itu, ya, adalah bid'ah yang seperti apa dulu? Gitu. Bid'ah yang menyelisihi syariat, itu yang dimaksud. Bid'ah yang bertentangan dengan syariat, sesuatu yang baru dan bertentangan dengan syariat, bukan hanya sekedar baru, bukan hanya sekedar tidak ada di zaman Rasulullah, tapi sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi dan bertentangan dengan hukum syariat. Itulah yang dimaksud dengan bid'ah yang buruk. Menurut ulama yang kelompok pertama ini, bid'ah itu bukan hukum, ya. Bid'ah itu adalah sesuatu yang perlu dihukumi. Beda Pak ya. Hukum itu cuma 5 tadi, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itu hukum Pak namanya. Hukum syariat ada 5, ya. Bid'ah itu tidak masuk. Jadi bid'ah itu bukan hukum, tapi dia yang perlu dihukumi. Apa hukum bid'ah? Bisa 5, tergantung bid'ahnya seperti apa. Nah, jadi kalau ditanya Pak, misalnya apa hukum merayakan Maulid Nabi? Yang ditanya hukumnya Pak, jawabannya apa? Bid'ah. Nah, itu mensana in corpore sano Pak. Pertanyaannya ke sana, jawabannya ke sono. Jadi nggak nyambung. Karena yang ditanya itu hukum. Kalau jawabannya bid'ah, itu jawabannya salah. Karena bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu sesuatu yang perlu dihukumi. Karena kan tadi definisi bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, yang tidak ada di zaman Rasulullah. Hukumnya apa? Maka perlu dihukumi gitu ya. Nah, menurut para ulama, Imam Syafi'i mengatakan bisa 2, bisa baik, bisa buruk. Menurut Al-Izz bin Abdus Salam bisa 5 bahkan. Ada bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Tergantung dari apa bid'ahnya, apa bentuk bid'ahnya, menyelisih syariat atau tidak gitu. Ya. Nah, apa kok bisa memahami seperti itu? Nanti kan punya pertimbangan banyak. Nanti kita akan bacakan dalil-dalilnya gitu ya. Kenapa ulama kelompok pertama ini membagi bid'ah itu ada 2, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk, bahkan menjadi 5 gitu ya. Nah, hadis kullu bid'atin dhalalah, hadis setiap bid'ah itu sesat, dipahami sebagai bid'ah yang menyelisihi syariat. Ya. Adapun yang tidak bertentangan dengan syariat, maka itu bukan yang dimaksud dalam hadis tadi itu. Ya. Katanya setiap bid'ah sesat, maksudnya adalah setiap bid'ah yang menyelisihi syariat. Sebagaimana bunyi hadis pertama kan, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru itu bid'ah. Maksudnya setiap yang baru apa? Setiap yang baru dalam masalah agama. Kalau yang barunya itu tidak ada kaitan dengan ritual agama, kan kita sepakat gak masalah. Contoh misalnya mikrofon ini Pak, mikrofon ini bid'ah atau bukan Pak? Ya. Ya, kalau kita kaitkan dengan bahwa ini tidak ada zaman Rasul, betul. Tapi apakah ini haram penggunaan mikrofon itu Pak? Ya. Nah, jadi tidak setiap bid'ah. Jadi kita harus pahami itu. Walaupun dulu Pak, ulama Saudi pernah ketika pertama kali ada mikrofon, teknologi ini baru muncul di awal-awal kemunculannya, sempat ada ulama yang menolak
penggunaan mikrofon di masjid. Ada yang mengharamkan dulu Pak ya. Apalagi mazhab Hambali. Kenapa mazhab Hambali itu mewajibkan orang sholat ke masjid kan itu ya. Sholat jamaah itu punya wajib dalam mazhab Hambali. Nah siapa yang wajib sholat jamaah ke masjid? Itu orang yang mendengar azan dari masjid. Jadi orang yang mendengar azan maka dia wajib pergi ke masjid. Nah gara-gara ada mikrofon Pak, ada speaker, itu radiusnya semakin besar, semakin panjang, semakin luas tuh orang yang dengar azan itu Pak gitu ya. Jadi semakin banyak orang yang tadinya tidak wajib jadi wajib ke masjid gara-gara ada speaker. Makanya ulama wah ini kacau nih ya, dia mengacaukan syariat. Akhirnya ada yang bilang wah ini bid'ah nggak boleh gitu ya. Di awal kemunculannya begitu dulu, tapi lama kelamaan akhirnya ulama sepakat menerima mikrofon ya. Nggak ada sekarang orang mengharamkan mikrofon. Dulu misalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pernah mengharamkan menggunakan jas dan dasi, itu nggak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Karena menyerupai orang kafir ya. Karena waktu itu jas dan dasi itu identik dengan orang-orang kolonial gitu ya, penjajah. Jadi haram hukumnya menggunakan itu. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu ya, semua orang pakai jas, bahkan ustadz pun pakai jas dan dasi gitu ya. Jadi itu fatwa bisa berubah. Nah artinya kita sepakat bahwa tidak semua yang baru itu bid'ah gitu. Walaupun hadisnya bilang begitu, setiap yang baru itu bid'ah kata Rasulullah dalam hadisnya. Kalau begitu ini kan baru semua nih Pak. Kita ngaji pakai PowerPoint, ini nggak ada di masa Nabi Pak. Nah, kalau kita konsisten dengan makna hadisnya, setiap yang diada-adakan, setiap yang baru itu bid'ah. Kalau kita konsisten dengan perkataan itu, bahwa setiap yang bid'ah itu sesat, semuanya sesat, kita harus ya konsekuensi logisnya kita akan membid'ahkan semua yang baru. Makanya para ulama tidak begitu memahaminya. Tidak setiap yang baru, tapi setiap yang baru yang terkait dengan masalah agama. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak setiap bid'ah dalam agama itu sesat, tapi bid'ah yang menyelisihi syariat. Ini pemahaman mayoritas ulama 4 mazhab, mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, itu sepakat membagi bid'ah menjadi 2 ya. Tapi ada kelompok kedua. Nah, ini khususnya memang di antara tokohnya misalnya Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah ini kemudian diikuti oleh para pengikutnya sekarang itu kebanyakan dari ulama-ulama Saudi di antaranya itu mengatakan bahwa tidak ada pembagian bid'ah menjadi baik dan buruk. Pokoknya kalau bid'ah ya sesat, kalau sesat ya haram karena di neraka kata Rasulullah gitu ya. Menurut kelompok kedua ini bid'ah sudah pasti sesat, hukumnya haram dan tidak ada bid'ah yang baik. Ya. Kelompok kedua ini menolak pembagian bid'ah baik menjadi bid'ah yang buruk dan bid'ah yang baik atau pembagian bid'ah menjadi 5 hukum tadi ya. Kelompok kedua ini berpegang pada bunyi hadis kullu bid'atin dhalalah yang dipahami secara tekstual atau apa adanya. Artinya semua bid'ah sesat tanpa pengecualian. Akan tetapi pada faktanya ulama yang masuk dalam kelompok kedua ini juga seringkali berbeda pendapat dalam menilai sesuatu itu apakah bid'ah atau tidak. Padahal sesuatu itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang kelompok kedua ini juga beda pendapat. Ini bid'ah apa enggak gitu. Saya kasih contoh misalnya ada perbedaan pendapat di antara ulama-ulama Saudi misalnya itu terkait mengantar jenazah menggunakan ambulans gitu ya. Itu Syekh Albani itu mengatakan itu bid'ah. Tidak boleh orang ngangkut jenazah pakai ambulans ya. Harus pakai apa? Ya harus digotong kan gitu ya. Nggak boleh pakai ambulans, itu bid'ah, sesat. Tapi ulama salafi yang lain nggak setuju dengan itu. Nggak masalah, itu kan masalah media saja, masalah perkembangan teknologi gitu. Dulu belum ada ambulans ya, sekarang kenapa nggak kita manfaatkan gitu ya, walaupun itu hal yang baru gitu. Atau contoh lain misalnya, ini perbedaan pendapat di antara kelompok kedua, sama-sama kelompok kedua tapi beda pendapat kadang-kadang. Contoh misalnya mihrab di masjid ya. Tahu mihrab Pak? Mihrab itu tempatnya imam ya, yang menjorok ke depan. Itu Syekh Albani bilang itu bid'ah. Ya, tidak boleh ada masjid yang ada mihrabnya. Karena di masa Rasulullah, Masjid Nabawi itu tidak ada mihrabnya dulu. Rata depannya itu, nggak ada tempat imam yang menjorok ke depan gitu. Maka kata Syekh Albani, itu bid'ah, haram hukumnya di masjid itu ada mihrabnya gitu. Tapi apakah semua ulama salafi sepakat? Enggak juga. Syekh Fauzan, Syekh Utsaimin itu enggak sepakat, enggak masalah gitu. Memang enggak ada di zaman Nabi, tapi ya itu enggak masalah. Oh berarti kan enggak konsisten juga sebetulnya Pak. Ada juga yang mengatakan bahwa itu bid'ah tapi ternyata dibolehkan. Ya.
Ibnu Taimiyah bahkan dalam kitabnya bilang begini Pak, dalam sholat ketika kita baca doa iftitah ya, itu kan ada banyak riwayat tentang doa iftitah Pak. Ada yang wajhatu wajhiya, ada yang Allahumma ba'id baini, ada yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira gitu. Nah, kata Ibnu Taimiyah, sunnahnya itu doa iftitah dibaca satu persatu setiap sholat. Jadi jangan digabung semua gitu, dibaca satu per satu. Tapi kalaupun digabung, kata beliau itu bid'ah wa in kana jaizan, walaupun hukumnya boleh. Nah, jadi Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan ada bid'ah yang boleh gitu. Padahal Ibnu Taimiyah adalah tokoh yang mengatakan setiap bid'ah sesat. Tapi ternyata dalam fatwanya beliau sempat mengatakan ada bid'ah yang boleh ternyata. Contohnya apa? Tadi menggabungkan bacaan doa iftitah dari riwayat yang berbeda-beda. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila inni wajhatu, itu kan dua riwayat yang berbeda digabung. Itu kata beliau bid'ah karena Nabi itu tidak pernah menggabung itu. Nabi itu kalau baca ya satu-satu, satu sholat satu riwayat gitu ya. Tapi kata beliau kalaupun digabung itu bid'ah tapi hukumnya boleh. Oh, nah, itu Ibnu Taimiyah ya. Jadi ternyata ada bid'ah yang hukumnya boleh, kata beliau gitu ya. Jadi ternyata tidak saklek juga. Walaupun pada teorinya mereka mengatakan semua bid'ah itu sesat, tapi pada faktanya dalam tataran fatwa mereka juga kadang-kadang memfatwakan boleh, padahal itu tidak dilakukan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sebetulnya teorinya tidak konsisten juga pada akhirnya. Antara teori dengan fatwa itu kadang-kadang tidak konsisten. Ya, walaupun mereka mengatakan bid'ah itu sesat, tidak ada bid'ah yang boleh. Pada faktanya banyak fatwa yang membolehkan sesuatu yang itu tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti Ibnu Taimiyah tadi itu. Baik. Nah, sekarang saya kasih pertanyaan begini Pak. Apakah semua yang tidak dikerjakan Nabi hukumnya haram? Itu pertanyaan penting Pak. Harus kita jawab. Haram atau tidak Pak? Apakah semua yang tidak dikerjakan Nabi itu haram? Haram atau tidak Pak? Kan bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah, sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi. Oh, berarti kan semua yang tidak dikerjakan Nabi haram. Nah, coba kita lihat ayatnya Pak ya. Supaya kita bisa menjawab pertanyaan tadi itu, kita lihat ayat Al-Qur'an. Ini yang jadi jawaban. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Oke. Dari ayat ini Pak, mana kaidah yang benar berdasarkan ayat tadi itu? A, yang ditinggalkan Nabi berarti haram, atau B, yang dilarang Nabi berarti haram? Mana yang benar? Yang benar kan B. Allah mengatakan yang haram itu apa? Yang dilarang oleh Nabi. Itu yang jelas haram. Kalau yang tidak dikerjakan Nabi, apakah otomatis haram? Gak ada dalilnya itu Pak. Gak ada hadisnya, gak ada ayatnya yang mengatakan kalau Nabi tidak mengerjakan berarti pasti haram. Enggak. Yang haram itu adalah yang Nabi larang. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi larang itulah yang haram. Kalau Nabi tidak mengerjakan belum tentu haram. Bisa jadi ada berbagai macam kemungkinan. Ya. Contoh apa? Ini para sahabat sendiri ya. Para sahabat Rasulullah SAW sendiri itu sering melakukan hal-hal yang bahkan Nabi tidak pernah ajarkan, tapi para sahabat berani melakukan itu. Contoh misalnya Bilal bin Rabah itu ya selalu sholat 2 rakaat setelah wudhu dan setelah azan. Setiap habis wudhu sholat sunnah 2 rakaat, habis azan sholat sunnah 2 rakaat. Itu Nabi tidak pernah ngajarin Bilal seperti itu. Bilal inisiatif. Harusnya Pak, kalau Bilal paham bahwa apa yang Nabi tidak kerjakan berarti itu haram, berani gak Bilal mengerjakan itu Pak? Gak berani. Kalaupun mau, pasti kan Bilal nanya dulu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh gak saya sholat sunnah 2 rakaat habis wudhu atau 2 rakaat habis azan? Bilal gak nanya itu Pak. Kerjain aja sama Bilal itu. Dan apa respon Nabi? Ketika tahu Bilal mengerjakan itu, kata Nabi, gara-gara amalmu itu aku mendengar suara terompahmu sudah ada di surga, katanya gitu ya. Berarti boleh gitu, Nabi izinkan gitu. Ada yang mengatakan kan itu di masa Rasulullah Nabi izinkan. Iya, tapi kan sebelumnya Bilal nggak nanya dulu ke Rasulullah.
Kalau Bilal itu paham bahwa setiap yang Nabi tidak kerjakan itu haram, Bilal nggak bakal berani itu untuk mengerjakan ibadah itu. Dia tentu nanya dulu ke Rasulullah, padahal Rasulullah nggak ada ya. Kalau kita nanya ke Rasulullah nggak mungkin karena Nabi sudah wafat. Kalau Bilal dia masih ada Rasulullah, harusnya Bilal nanya dulu ke Rasulullah kan gitu. Tapi faktanya Bilal nggak nanya gitu. Inisiatif aja sholat 2 rakaat dan Nabi tidak melarang itu ternyata. Nabi tidak memarahi Bilal karena ente bid'ah Bilal gitu ya, ngerjain sesuatu yang nggak pernah saya ajarkan. Nggak begitu Rasulullah. Siapa lagi misalnya ya, seorang sahabat Ansor menggabungkan surat Al-Ikhlas dan surat yang lain dalam setiap rakaat sholat. Jadi Nabi itu kalau sholat habis Al-Fatihah bacanya satu surat. Tapi ada seorang sahabat Ansor yang ketika sholat itu selalu 2 surat baca setelah Al-Fatihah itu 2 surat. Yang keduanya pasti Al-Ikhlas. Yang pertama itu suratnya bisa macam-macam, tapi selalu baca Al-Ikhlas dalam setiap sholat. Nah itu kan bid'ah ya. Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Nah dilaporkanlah sahabat yang lain menganggap ini kok aneh gitu ya sholatnya, kok bacanya 2 surat dan selalu Al-Ikhlas itu surat yang keduanya. Dilaporkan ke Rasulullah, ya Rasulullah ini ada seorang sahabat yang melakukan hal yang tidak engkau ajarkan gitu. Nah Nabi tanya itu, kenapa kamu baca surat Al-Ikhlas setiap sholat gitu? Apa alasan kamu? Ditanya sama Rasulullah. Kemudian sahabatnya bilang, ya saya senantiasa membaca Al-Ikhlas karena saya cinta dengan surat Al-Ikhlas. Maka apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu memasukkan kamu ke dalam surganya. Nabi nggak marahin mbak, ya. Nabi malah memuji perbuatan sahabat itu. Lagi-lagi, kalau sahabat memahami itu bid'ah, itu tidak pernah dilakukan Nabi dan itu haram, tentu dia nggak bakal berani melakukan itu sebelum dia bertanya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faktanya nggak demikian. Ya. Yang ketiga misalnya, para sahabat banyak berdoa dengan lafaz yang tidak pernah diajarkan Nabi. Ya. Yang tadi itu Pak, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, itu kan doa iftitah ya dalam sholat. Itu bukan doanya Nabi Pak. Doa Nabi cuma 2. Doa iftitah yang dibaca Nabi itu cuma 2. Yang wajjahtu wajhiya sama Allahumma ba'id baini. Itu doa iftitah yang Nabi yang baca itu cuma 2 itu. Selebihnya ada 2 riwayat yang lain itu yang baca bukan Rasulullah, itu sebagian sahabat. Jadi ada seorang sahabat Nabi yang ketika baca iftitah itu doanya lain. Itu tadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, kemudian Nabi dengar itu. Kok bacaannya beda gitu. Siapa tadi yang baca doa yang lain kata Rasulullah gitu ya. Para sahabat agak pada takut semua tuh. Pada diem awalnya. Wah, ini kita dimarahin nih, habis kita nih gitu ya. Ternyata akhirnya ada satu orang yang ngaku, ya Rasulullah saya yang tadi yang baca. Nah, apa respon Nabi? Ajibtu laha futihat laha abwabus sama, kata Rasulullah. Aku kagum dengan bacaan doamu tadi itu. Gara-gara kamu baca doa tadi itu, aku melihat pintu langit terbuka semua katanya. Nah, jadi makanya kan setelah hadis itu, Ibnu Umar orang yang meriwayatkan hadis itu kata beliau, maka setelah aku mendengar Rasulullah mengatakan itu, saya tidak pernah meninggalkan membaca doa itu dalam setiap sholat saya. Padahal itu doa bukan Nabi yang ngajarin, doa itu sahabat yang bikin gitu. Tapi Nabi mengatakan, wah, aku kagum dengan doa yang kamu lakukan itu, ya. Nah, dari sini bahwa para ulama memahami bahwa tidak semua yang Nabi tidak lakukan itu pasti haram. Enggak. Buktinya para sahabat tidak memahami hal itu. Karena kalau sahabat memahami hal tadi, tentu para sahabat tidak berani untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah Nabi ajarkan. Ya. Contoh lain misalnya ada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang meruqyah orang tersengat kalajengking dengan Al-Fatihah. Jadi beliau pernah suatu kali itu lewat di suatu kampung, kemudian lurahnya ya, pimpinan kampungnya itu tersengat kalajengking. Nah, kebetulan ada sahabat yang lewat, musafir yang lewat, dipanggil, siapa yang bisa menyembuhkan Pak Lurah kita ini? Beliau tersengat kalajengking katanya. Maka datanglah Abu Sa'id Al-Khudri, dia baca Al-Fatihah Pak. Baca Al-Fatihah ditiupkan kepada bagian tubuh yang tersengat itu, sembuh ternyata. Ya. Kemudian gara-gara sembuh dikasih kambing Pak sama Pak Lurahnya. Wah, lumayan Pak, gara-gara cuma meruqyah pakai Al-Fatihah doang, dapat kambing. Dibawa pulang ke Madinah. Sampai ke Madinah, dia nggak langsung makan tuh kambing Pak, nanya dulu ke Rasulullah, ya Rasulullah tadi saya dikasih hadiah kambing gara-gara meruqyah dengan Al-Fatihah gitu. Boleh nggak saya makan kambingnya? Nabi bilang begini, siapa yang ngasih tahu kamu bahwa Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan penyakit?
Artinya Nabi nggak pernah ngasih tahu ke Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Al-Fatihah itu bisa buat ruqyah. Kok kamu inisiatif gitu kan? Nabi sampai senyum tapi gitu Pak, nggak sambil marah gitu, sambil senyum gitu. Artinya Abu Sa'id Al-Khudri tidak pernah sebelumnya diajarkan Rasulullah untuk meruqyah dengan Al-Fatihah, itu inisiatif dia aja. Gitu. Dan ternyata itu dibolehkan Rasulullah, dan Nabi mengatakan, kata dia nanya, boleh nggak saya makan kambingnya? Kata Rasulullah, ya sudah, buat saya mana gitu ya. Nabi minta bagian juga ternyata itu. Artinya boleh gitu. Nah jadi dari hadis ini, dari berbagai macam hadis ini ternyata banyak sahabat Nabi itu yang melakukan hal-hal yang Nabi tidak pernah ajarkan, tapi tidak bertentangan dengan syariat, ya, tidak bertentangan dengan syariat. Maka Nabi meresponnya dengan baik. Ya. Nah ini yang pertama. Kalau ada yang mengatakan itu kan di zaman Rasulullah masih hidup, wajar, karena Nabi bisa mengoreksinya. Gitu. Nah jangan salah Pak, setelah Nabi wafat, ya, juga ada yang para sahabat yang melakukan hal yang baru, yang kalau kita katakan bid'ah, ya itu bid'ah gitu. Contoh misalnya Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran, ya. Ketika zaman Abu Bakar menjadi khalifah, Nabi sudah wafat, ketika Abu Bakar, ya, ketika itu Al-Quran belum dibukukan Pak, belum dijadikan mushaf seperti sekarang ini. Al-Quran masih berserakan di catatan-catatan para sahabat, ada yang di atas pelepah kurma, ada yang di atas kulit hewan, ada yang di atas tulang yang pipih, batu yang pipih gitu ya. Jadi masih berserakan tuh, belum jadi satu mushaf yang utuh. Nah, jadi karena waktu itu para sahabat masih hafalannya masih kuat. Jadi Quran itu adanya di hafalan gitu. Catatan hanya sebagai penguat saja. Nah, tapi waktu itu di zaman Abu Bakar banyak penghafal Quran yang ikut perang Yamamah namanya, perang memerangi orang-orang murtad. Ya, banyak yang gugur di medan perang itu para penghafal Quran. Maka Umar khawatir, kalau kita biarin nih Al-Quran nggak kita kumpulkan, lama-lama bisa punah Al-Quran, ya, karena para penghafalnya banyak yang berguguran di medan perang. Maka dia usul ke Khalifah Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sebaiknya kita kumpulkan Al-Quran. Nah Abu Bakar Pak, pada awalnya menolak usulan Umar. Wahai Umar, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, hadza bid'ah, ini bid'ah, kata Abu Bakar. Benar bid'ah Pak, karena Nabi tidak pernah memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Maka Abu Bakar sempat menolak usulan Umar untuk membukukan Al-Quran. Wahai Umar, jangan, ini bid'ah. Nabi nggak pernah melakukan itu. Tapi ya Umar terus Pak memberikan pemahaman kepada Abu Bakar. Abu Bakar, begini, memang ini bid'ah, memang Nabi tidak pernah melakukan itu. Tapi kalau kita biarkan, ini lama-lama Al-Quran bakal punah dari peredaran, karena banyak penghafalnya meninggal dunia. Akhirnya Allah melapangkan dadanya Abu Bakar, gitu ya, sehingga Abu Bakar menerima usulan Umar. Padahal tadi Abu Bakar menganggap itu bid'ah. Tapi tetap dilakukan Pak. Kenapa? Nah, karena ada maslahatnya. Ya. Nah, para ulama mengatakan inilah contoh bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib contohnya apa? Ya, bid'ah yang wajib contohnya tadi mengumpulkan Al-Quran di masa Abu Bakar. Karena kalau tidak, maka Al-Quran nggak sampai kepada kita Pak. Kalau sekarang mungkin kita nggak baca Al-Quran kalau mungkin di masa Abu Bakar itu tidak dikumpulkan, gitu ya. Itu contoh. Yang kedua, contoh yang lain. Ini bid'ahnya Umar, ya. Kalau tadi Abu Bakar, ini bedanya Umar. Umar mengadakan sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan, itu bid'ah, karena tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah. Di zaman Nabi, Nabi tidak pernah sengaja mengajak para sahabat sholat tarawih berjamaah di masjid. Dan jumlah rakaatnya nggak 20, jumlah rakaatnya itu nggak ada yang tahu, ya, berubah-ubah kadang-kadang. Nabi tidak pernah menentukan jumlah rakaat sholat tarawih, dan Nabi tidak pernah ngajak para sahabat untuk berjamaah. Ya. Nabi sempat sholat di Masjid Nabawi cuma 3 malam doang, habis itu di rumah, ya. Nah di masa Umar melihat kayaknya lebih bagus kalau kita berjamaah deh sholat tarawihnya, biar lebih seragam gitu ya, biar masjid itu nggak berantakan gitu ya. Maka Umar berinisiatif untuk melakukan jamaah sholat tarawih secara rutin tiap malam di belakang satu imam yang sama, namanya Ubay bin Ka'ab. Dan rakaatnya dipilih 20 rakaat oleh Sayyidina Umar itu. Dan Umar mengatakan, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, kata Umar. Jadi Umar mengatakan ada bid'ah yang paling baik. Loh, Sayyidina Umar berarti memahami bahwa ada bid'ah yang baik, gitu Pak. Jadi ini contoh Pak, bahwa selama bid'ah itu tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan Rasulullah, maka para sahabat tidak memandang itu hal yang haram, ya. Contoh lain misalnya Sayyidina Utsman itu pernah menambah azan Jumat jadi 2 kali. Di zaman Rasulullah azan Jumat cuma sekali Pak. Tapi di zaman Sayyidina Utsman, karena umat Islam makin banyak, makin luas, ya,
banyak orang di pasar yang kalau cuma azan sekali doang takutnya nanti nggak keburu datang ke masjid. Maka Sayyidina Utsman mengadakan azan pertama, dan di azannya bukan di masjid Pak, azannya di pasar. Jadi azannya di pasar buat memperingatkan para sahabat yang di pasar buat siap-siap sebentar lagi bakal sholat Jumat, supaya pada pulang, pada mandi. Nah tapi sampai sekarang ada sebagian masjid yang tetap 2 azan ya. Itu sunnahnya siapa? Sunnahnya Sayyidina Utsman, bukan sunnah Nabi itu Pak ya. Tapi Sayyidina Utsman berani melakukan itu. Dan itu Pak, itu tidak mulus. Artinya ada juga sebagian orang yang protes pada Sayyidina Utsman ya. Gara-gara itu Pak, salah satunya ya, gara-gara Sayyidina Utsman itu menambah azan jadi 2 kali, ada orang-orang Khawarij yang tidak setuju dengan kebijakan beliau. Mereka menuduh Sayyidina Utsman berbuat bid'ah gitu ya. Sehingga akhirnya gara-gara itu dikomporin Pak, diprovokasi oleh orang-orang munafik, akhirnya beliau dibunuh. Ya, salah satu alasan terbunuhnya Sayyidina Utsman diantaranya gitu ya, itu adalah, ini alasan dibuat-buat sebetulnya, karena Sayyidina Utsman dianggap melakukan bid'ah waktu itu, yaitu membuat azan 2 kali, azan Jumat gitu ya. Ya, tapi buktinya beliau lakukan itu gitu ya. Baik, jadi banyak Pak, artinya semua sahabat tidak ada yang memahami bahwa kalau itu tidak dikerjakan Nabi otomatis haram, enggak ya. Yang haram itu kalau bid'ah itu adalah sesuatu yang melanggar syariat. Contoh begini Pak, ibadah yang dibatasi oleh syariat, kalau kita keluar dari batas itu maka itu bid'ah yang sesat. Contoh misalnya sholat subuh itu dibatasi hanya 2 rakaat kan gitu. Kalau kita misalnya saya mah pengen nambah, tanggung cuma 2 rakaat, saya tambahin 2 rakaat lagi jadi 4 rakaat, boleh nggak Pak? Nggak boleh, itu namanya bid'ah yang sesat gitu. Kenapa? Karena ibadah yang sudah dibatasi oleh syariat, kita keluar dari batas itu, nah itu namanya melanggar syariat. Itu bid'ah yang sesat. Ya, contoh misalnya puasa Ramadan, Allah wajibkan puasa hanya di bulan Ramadan. Kita pindahin deh, jangan di Ramadan, ke bulan Muharram misalnya Pak, puasanya boleh nggak Pak? Nggak boleh, itu bid'ah yang sesat jelas, karena melanggar aturan syariat. Tapi kalau ibadah yang tidak dibatasi syariat, ibadah mutlaqoh namanya ya. Contoh misalnya zikir, dibatasi nggak sama Nabi Pak? Zikir itu kapan? Jumlahnya berapa? Ada nggak batasannya Pak? Nggak ada. Mau zikir berapapun silahkan, mau kapanpun silahkan. Nah sekarang ada misalnya orang, saya mah pengen setiap hari, setiap pagi misalnya zikirnya itu baca la ilaha illallah 100 kali misalnya. Padahal nggak ada hadisnya Pak, Nabi merutinkan itu. Boleh nggak Pak? Boleh, nggak masalah. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada batas yang dilanggar di situ. Karena Nabi membolehkan kalau zikir itu kapanpun boleh, berapapun boleh. Gitu. Jadi kalau kita punya preferensi, ya kita pengen saya pengennya istighfar aja deh setiap pagi, setiap sore. Ya jumlahnya berapa? Saya sanggupnya 175 gitu misalnya gitu Pak ya. Boleh nggak Pak? Ya boleh, padahal kalau kita cari hadisnya nggak ada Nabi rutin baca istighfar sebanyak 175 kali, nggak ada gitu. Bid'ah. Apakah haram? Enggak. Nah itu bid'ah yang sunnah contohnya Pak ya. Contoh lain misalnya baca Quran. Baca Quran itu ada batasan nggak Pak dari Rasulullah, dari dalam syariat? Ya, baca Quran hanya boleh di waktu ini, nggak ada Pak ya. Kapanpun kita boleh baca Al-Quran. Sekarang ada orang punya preferensi atau pengen merutinkan, misalnya saya pengen baca surat Yasin setiap malam Jumat. Ada yang dilanggar nggak Pak batasan di situ? Nggak ada, karena baca Quran boleh kapanpun dan boleh surat apapun. Nah cuma kenapa harus Yasin, kenapa harus malam Jumat? Nah itu pertimbangan lain gitu ya. Mungkin kalau Yasin kan ada banyak keutamaannya. Kenapa nggak Al-Kahfi misalnya gitu ya? Kalau Al-Kahfi mungkin kepanjangan gitu. Udah yang lebih pendek aja Yasin gitu misalnya. Kenapa malam Jumat? Karena malam Jumat itu memang malam yang mulia gitu misalnya. Sehingga ya udah kita baca Yasin bareng-bareng aja. Bukan berarti yang nggak boleh itu begini. Yang bid'ah yang sesat itu ketika kita menganggap baca Yasin di malam Jumat itu sebagai sebuah kewajiban. Nah, itu baru sesat gitu. Baru nggak boleh gitu. Kalau dipandang itu sebagai sebuah kewajiban. Tapi itu sebagai preferensi aja Pak ya. Boleh. Kalau diganti misalnya suratnya Pak nggak Yasin, kita baca kulhu aja 3 kali misalnya Pak, boleh nggak Pak? Ya boleh, nggak ada masalah juga. Nah jadi itu harus kita pahami begitu Pak. Jadi ibadah yang
tidak ada batasannya, kita punya preferensi masing-masing, kita pakai angka kita sendiri, ya, kita pakai waktu yang kita pilih sendiri, nggak ada masalah. Gitu. Contoh ini ngaji Pak, ngaji setiap malam, setiap subuh Minggu, subuh Ahad, ada nggak contohnya dari Rasulullah Pak? Nabi rutin hanya ngaji tiap Ahad doang Pak, itu nggak ada hadisnya itu Pak. Ya. Berarti ini juga bid'ah juga nih Pak, ngaji ini Pak. Ya. Nah, apakah terlarang bid'ah seperti ini? Ya enggak, karena Nabi memang nggak pernah membatasi, kalau ngaji ya kapanpun boleh. Gitu. Cuma kenapa Ahad pagi? Ya karena kalau Ahad Senin pada kerja semua gitu, nggak ada yang mau hadir, nggak ada yang mau ikut Pak. Maka dipilih hari Ahad, ya nggak masalah. Jangan bilang itu bid'ah yang haram, nah, itu bid'ah betul, tapi bid'ah yang baik, bid'ah yang sunnah gitu. Nah ini pemahaman banyak para ulama gitu Pak ya. Banyak Pak, kalau kita jelaskan itu banyak ibadah-ibadah yang tidak ada dasar hadisnya, banyak Pak. Contoh misalnya mencuci najis babi 7 kali, ada nggak hadisnya Pak? Kalau kita babi, kalau anjing ada hadisnya Pak. Kalau anjing menjilat wadah kata Rasulullah cuci 7 kali, salah satu dengan tanah, itu anjing. Nah tapi dalam mazhab Syafi'i babi pun sama. Padahal nggak ada hadis babi itu disuruh cuci 7 kali, nggak ada Pak hadisnya. Dari mana tuh Pak dalilnya? Dalilnya adalah qiyas kepada anjing. Anjing aja wajib 7 kali, apalagi babi. Gitu. Kenapa? Karena dianggap babi itu lebih buruk daripada anjing. Karena satu-satunya hewan yang disebutkan dalam Al-Quran yang diharamkan hanya apa? Babi. Ya, anjing nggak disebutkan dalam Al-Quran sebagai hewan yang diharamkan, enggak. Gitu. Artinya anjing saja haram 7 kali, apalagi babi. Nah, itu qiyas, gitu Pak ya. Atau misalnya yang lain, misalnya zakat fitrah pakai beras. Zakat fitrah pakai beras, ada nggak dalilnya Pak? Hadisnya. Hadisnya itu mengatakan so'an min tamrin atau so'an min burin, kata Nabi. Zakat fitrah itu 1 sok kurma atau gandum, itu bunyi hadisnya. Sekarang kita di Indonesia zakat fitrahnya pakai apa? Pakai beras. Itu bid'ah atau enggak Pak? Kalau ada yang bilang enggak, itu bukan bid'ah, bohong Pak. Karena di zaman Nabi nggak pernah ada Nabi nyuruh sahabat bid'ah zakat fitrah pakai beras, nggak ada. Itu bid'ah. Tapi kenapa kita lakukan? Ya karena itu bid'ah yang boleh. Kenapa? Karena itu qiyas dalilnya Pak. Di zaman Nabi kenapa kurma, kenapa gandum? Karena itu makanan pokok orang Arab zaman itu. Nah sekarang di Indonesia ada nggak orang makanan sehari-harinya makan kurma, makan gandum Pak? Kita makan kurma makan Pak, cuma setahun sekali doang, pas Ramadan doang gitu Pak ya. Itu pun cuma jadi cemilan doang. Kalau ada orang makan kurma sepiring Pak, ditanya udah makan apa belum? Pasti jawabannya belum. Kalau belum makan nasi Pak. Nah artinya kita itu makanan pokoknya bukan kurma, nasi. Nah cuma kalau zakatnya pakai nasi Pak, nah itu madorot juga. Kenapa? Karena kebanyakan nanti kan orang miskin dapat zakat nasi banyak Pak, nasi uduk misalnya gitu ya. Padahal dia nggak cuma kuat makan 3 bungkus sehari, padahal dapatnya 20 bungkus misalnya, kan madorot Pak, basi gitu. Makanya diberinya dalam bentuk mentahnya, berasnya, supaya bisa disimpan dalam waktu yang lama gitu. Nah itu contoh Pak, banyak ibadah yang ternyata nggak ada contoh langsungnya dari Rasulullah, nggak ada hadisnya, tapi ulama sepakat itu boleh. Kenapa? Karena qiyas misalnya. Nah itu bukti bahwa tidak setiap yang tidak dilakukan Nabi itu pasti haram, enggak begitu, enggak sesederhana itu. Ini kesepakatan 4 mazhab. Dan ulama yang mengatakan setiap itu sesat, itu pun dalam fatwanya kadang-kadang nggak konsisten, kadang-kadang membolehkan juga hal yang tidak ada di zaman Rasulullah. Saya kasih contoh begini Pak, ada kuis Pak, kuis Who Wants to be a Millionaire Pak, ini Pak ya. Apa hukum bersedekap saat tidak dalam sholat? Sami Allahu liman hamidah, hukumnya apa Pak? Kan kita biasanya lurus ya, ini ada yang bersedekap begini, hukumnya apa? A. Bid'ah, B. Tidak bid'ah, C. Bisa jadi bid'ah, D. Semua salah. Nilainya 1 juta Pak ya. Yang mana yang betul Pak ya? Nah ternyata ini kalau kita lihat jawaban dari ulama yang tadi Pak, kelompok kedua ya, ternyata mereka juga beda pendapat. Syekh Albani mengatakan itu bid'ah, bersedekap ketika tidak itu bid'ah hukumnya, nggak boleh itu Pak. Sami Allahu liman hamidah, harus lurus. Kalau ada yang begini itu bid'ah hukumnya, haram. Itu Syekh Albani bilang begitu. Tapi Syekh bin Baz, ini sama-sama satu kelompok Pak, kelompok kedua ya, ternyata tidak sepakat. Dia mengatakan bahwa bersedekap ketika i'tidal itu adalah tidak bid'ah gitu. Dan mengatakan bid'ah itu salah, padahal tidak ada riwayatnya gitu ya. Nah jadi kan ini juga nggak konsisten juga gitu Pak ya. Oke, yang kedua, sekarang yang kedua,
Apa hukum mihrab masjid tadi ya, sudah kita bahas ya. Bid'ah, tidak bid'ah? Atau apa jawabannya? Ya, mihrab di masjid tadi tempat imam. Ternyata kalau kita lihat jawaban dari ulama dalam kelompok yang sama, kelompok kedua yang mengatakan semua bid'ah itu sesat, ternyata nggak sama. Syekh Albani lagi-lagi mengatakan itu bid'ah, tidak boleh ada mihrab dalam masjid, harus rata depannya itu Pak. Tapi ternyata Syekh Utsaimin itu mengatakan mubah boleh. Padahal Syekh Utsaimin itu adalah di antara ulama kelompok kedua yang mengatakan semua bid'ah itu sesat. Ada nggak di zaman Nabi mihrab? Nggak ada. Di zaman Nabi itu rata masjid. Tapi ternyata ada ulama Saudi mengatakan boleh. Oke, ternyata nggak konsisten gitu Pak ya dengan teorinya tadi itu. Ya. Apa hukum menggunakan tasbih ketika zikir? Pakai tasbih Pak ya. Beda atau enggak Pak? Kalau jawabannya, kalau pertanyaannya bid'ah atau tidak, jawabannya pasti bid'ah. Karena Nabi nggak pernah memang pakai tasbih yang kita gunakan di kita Pak ya, pakai apa? Manik-manik itu nggak ada di zaman Rasulullah gitu ya. Bid'ah sih iya, tapi apakah hukumnya haram? Ya, Syekh Albani bilang itu bid'ah dan tidak boleh. Nggak boleh pakai tasbih. Karena Nabi itu pakai jari, nggak pakai tasbih. Ya, tapi ternyata Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin mengatakan nggak masalah kok. Gitu. Oke, jadi nggak sepakat juga Pak pada faktanya gitu ya. Pada faktanya mereka nggak sepakat itu bid'ah. Apa hukum azan dalam masjid? Jadi muazzinnya Pak di masjid. Boleh nggak Pak? Itu bid'ah atau enggak Pak? Muazzinnya di masjid itu bid'ah Pak. Karena di zaman Rasulullah Bilal itu nggak dalam masjid, azannya di mana Pak? Naik ke atas supaya terdengar oleh orang-orang. Berarti kalau sekarang Pak ada azan orang azan di dalam itu bid'ah Pak kalau sesuai sunnah Rasul. Harusnya di mana Pak? Naik ke atap tuh Pak. Ada menara nggak Pak di sini Pak? Ya? Ada menara ya? Harusnya di sana tuh muazzinnya Pak. Gitu ya. Itu kata Syekh Albani begitu Pak. Ya. Kata Syekh Albani beliau mengatakan bahwa al-azan fil masjid bid'atun ala kulli hal. Azan dalam masjid itu hukumnya bid'ah kata beliau. Karena di zaman Nabi itu nggak ada orang azan dalam masjid, ada naik ke atas di menara gitu Pak ya. Nah, jadi memang agak kalau kita baca memang begitu Pak fatwanya ya. Tapi itu nggak sepakat. Ulama Saudi juga tidak mengatakan begitu ya. Hukum sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Itu ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tidak bid'ah. Itu mereka juga tidak sepakat. Oke, banyak contohnya. Terus saya kira cukup sampai di situ saja ya. Jadi kesimpulannya adalah memang kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk senantiasa berpegang pada sunnah Rasulullah dan kita harus menjauhi bid'ah. Tapi apa itu bid'ah kita harus pahami itu dengan baik. Bahwa bid'ah yang Nabi perintahkan untuk menjauhinya adalah bid'ah yang menyelisihi syariat. Kita bikin ibadah-ibadah baru yang ibadah itu memang tidak ada contohnya dan bertentangan dengan syariat. Kayak tadi misalnya kita bikin sholat ya, kita tambah-tambahin rakaatnya misalnya, atau kita bikin ritual ibadah sama sekali baru yang tidak ada di zaman Rasulullah, maka tentu itu tidak boleh, dilarang ya. Maka istilah ahli bid'ah di zaman dulu Pak, itu disematkan kepada orang-orang yang bermasalah dalam masalah akidah, bukan dalam masalah fikih. Kalau dalam masalah fikih itu nggak disebut ahli bid'ah Pak, walaupun berbeda ya. Misalnya mazhab Hanafi mengatakan kunut subuh itu bid'ah, tapi dalam mazhab Hanafi orang yang kunut subuh tidak disebut sebagai ahli bid'ah, enggak, karena itu masalah fikih. Siapa yang disebut ahli bid'ah zaman dulu adalah orang-orang yang akidahnya bermasalah, seperti orang Syiah, orang Mu'tazilah, orang Qadariyah, orang-orang Khawarij, itu mereka ahli bid'ah. Jadi ada dua, ahli bid'ah, ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli bid'ah itu ada selain ahli sunnah wal jamaah. Tapi sekarang ahli bid'ah itu meluas definisinya. Sama-sama ahli sunnah wal jamaah itu menuduh ahli bid'ah, gitu ya. Gara-gara nggak kunut, gara-gara maulidan, gara-gara apa namanya? Misalnya gara-gara tahlilan, gara-gara hal-hal yang sifatnya khilafiyah gitu. Hal yang sifatnya fikih. Para ulama zaman dulu nggak ada Pak yang melabeli ahli bid'ah dalam masalah fikih. Masalah fikih itu ya masalah memang biasa beda pendapat. Yang dilabeli ahli bid'ah itu biasanya orang-orang yang akidahnya bermasalah kayak tadi itu, Syiah. Ya, siapa ahli bid'ah? Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Khawarij dan seterusnya itu. Begitu Pak kira-kira. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Ada tanya jawab nggak Pak? Iya, silakan kalau ada yang mau memantapkan pencerahan yang disampaikan oleh Ustaz. Pak Nasrin, ada mau tanya nggak? Biar lebih mantap pencerahan yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya mau
mau tukar pikiran aja mengenai masalah pengertian bidah itu. Kalau tadi dari Ustadz itu kan bidah itu satu perbuatan gitu Ustadz ya. Itu dihukumin apa gitu kan gitu. Jadi perbuatan bukan jadi hukum. Sekarang ini karena kalau yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu semuanya bidah. Tapi juga kalau begitu ada yang inisiatif daripada sahabat itu kan, apakah itu bidah gitu kan? Nah itu ya kayak contohnya misalnya yang tadi yang baca apa Bismillah Al-Fatihah itu kan, itu kan nggak dikerjakan Nabi, tapi dikerjakan sahabat. Tapi itu kan di endorse, disetujui oleh Nabi kan gitu kan. Nah itu jadi nggak jadi bidah. Tapi kalau untuk yang sekarang ini siapa yang menyetujui gitu? Kalau perbuatan baru itu siapa yang menyetujui? Kan nggak, yang menyetujuinya nggak. Kalau Nabi setuju, diam itu berarti mutlak gitu kan. Bahwa itu pasti nggak, bukan haram, mutlak. Tapi kalau sekarang kan yang nyetujuinya siapa itu kan nggak mutlak. Kalau Nabi bilang kan ya dari Nabi Khulafaur Rasyidin gitu kan, yaitu ya yang maksudnya itu mutlak jadinya gitu kan. Kalau yang sekarang kan jadi nggak, jadi masih absurd gitu kan, masih tanda tanya gitu kan. Yang baru ini kata sini boleh, sini kan boleh, akhirnya jadi karena lebih baik ditinggalkan kan begitu kan. Ya gitu. Terus juga ada juga yang tadi kayak misalnya puasa itu kan hukumnya kan nggak masalah gitu kan, puasa. Terus juga sholat gitu kan, itu juga kan ada yang juga diharamkan. Kayak ada sahabat Nabi nanya ke Aisyah gitu kan, wah bagaimana dengan ibadahnya Nabi dan segala macam. Itu kan Nabi bilang ya, terus akhirnya si sahabat itu bilang, wah kalau gitu saya akan sholat tiap hari, terus puasa tiap hari, sama meninggalkan wanita gitu kan. Nah itu jadi kan itu tidak haram, jadinya dilarang Ustaz ya. Nah sekarang saya juga mau tanya, kalau misalnya yang sekarang nih sholat kan disuruhnya kalau sholat berjamaah itu kan sholatnya rapatkan gitu ya. Tapi sekarang kan orang nggak ngerapatkan, itu bid'ah atau itu bermaksiat pada Nabi atau gimana? Itu banyak hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau menurut saya pemahaman bidah itu maksudnya gini, kalau dikerjakan itu yang misalnya kayak sholat atau apa lah ya, misalnya kalau contohnya ya misalnya kayak maulid nih ya. Maulid itu kan misalnya perayaan misalnya ulang tahun Nabi ya. Itu sebenarnya buat saya sih saya nggak masalah, bukan pihak sana pihak sini, enggak ya saya maksudnya. Jadi gini, kalau maulid Nabi itu sebenarnya kenapa baru sekarang gitu kan? Kok zaman dulu enggak? Apa zaman sekarang, orang sekarang tuh lebih cinta sama Nabi gitu kan, makanya diperingatin gitu kan. Orang apakah sahabat nggak cinta gitu kan? Apa nggak tahu? Kurang pengetahuannya soal mencintai Nabi gitu kan? Itu yang jadi permasalahan kan begitu kan? Karena dulu kalau mau dikerjain juga bisa sebenarnya. Tapi kenapa nggak mau dikerjain kan begitu itu Ustaz ya, iya kan? Terus tapi di counter dengan misalnya penulisan mushaf ya, dari mushaf itu memang nggak bidah kalau buat saya ya, memang nggak bidah. Karena apa? Itu kalau misalnya penulisan mushaf itu bidah ya, itu membatasi orang untuk berkembang. Kayak misalnya itu kan membeli lebih bermanfaat ya. Sama aja kalau misalnya nanti masalah itu misalnya penulisan mushaf itu bidah, itu nanti sama juga gini, kita nanti dari dulu misalnya naik kuda ya udah kuda aja, nggak berkembang. Kenapa orang nggak akan lebih memacu untuk berkembang gitu kan. Jadi di counternya jangan pakai yang penulisan mushaf gitu segala macam, itu salah menurut saya, yang menurut saya seperti itu Ustaz. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, banyak nih Pak, ini hal-hal yang perlu dibahas sih Pak ya. Pertama, kenapa? Selesaikan ya? Oke. Gak apa-apa nih, sampai 6:30 gak apa-apa nih. Biar nggak jadi ganjelan pulang-pulang Ustaz. Kenapa? Biar nggak jadi ganjelan kalau pulang. Biar nggak jadi ganjelan gitu. Ganjelan. Baik, pertama terkait dengan sahabat. Sahabat itu kan memang adanya di masa Rasulullah dan Nabi bisa mengendorse itu, betul Pak.
Tapi pertanyaan sebelum itu pertanyaannya. Sebelum Nabi menyetujui itu, kalau sahabat memahami bahwa setiap yang Nabi tidak lakukan itu haram, tidak boleh, sahabat kan nggak mungkin berani untuk inisiatif melakukan hal yang baru itu tadi. Misalnya Bilal kan setiap habis azan salat 2 rakaat. Nabi tidak pernah ngajarin itu. Kalau Bilal memahami bahwa setiap yang Nabi dilakukan itu haram, tentu Bilal nggak berani, Pak, sebelum nanya ke Rasulullah. Dia harus nanya dulu ke Rasulullah, ya Rasulullah boleh nggak saya sholat sunnah 2 rakaat? Bilal nggak nanya itu, Pak, sholat aja. Kenapa? Karena Bilal memahami bahwa sholat sunnah itu tidak dibatasi. Sholat sunnah itu bisa kapan saja, namanya sholat sunnah mutlak, ya. Nah, mau habis azan boleh, habis wudhu boleh, habis kita misalnya Pak nonton bola terus menang timnasnya Pak, misalnya kita sholat sunnah 2 rakaat sebagai bentuk syukur, boleh nggak Pak? Boleh, nggak ada masalah. Nah, Bilal memahami itu bahwa ini suatu ibadah yang tidak dibatasi oleh syariat, sehingga Bilal memahami, oh berarti boleh, walaupun nggak harus nanya ke Rasulullah. Nah, artinya kalau semua bid'ah itu sesat, semua yang tidak dilakukan Nabi itu haram, Bilal tidak mungkin berani, gitu, tidak mungkin berani melakukan itu sebelum beliau nanya ke Rasulullah. Walaupun setelah itu Nabi menyetujui, tapi kan itu setelahnya. Sebelumnya harusnya kan para sahabat nggak berani melakukan itu. Tapi faktanya banyak sahabat Nabi yang berani melakukan hal-hal yang Nabi tidak pernah ajarkan, ya. Padahal itu hal yang tadi dan Nabi bolehkan, gitu ya. Artinya sebelum itu mereka tidak memahami itu, tidak memahami semua bid'ah itu sesat, gitu ya. Nah, maka dari sini nanti para ulama memberikan dari banyak hadis itu, baik perbuatan sahabat di masa hidup Rasulullah atau perbuatan sahabat setelah Nabi wafat. Kalau contoh tadi misalnya, kalau mushaf itu kan masalah bukan ibadah, itu kan perkara sifatnya ya muamalah lah gitu ya, supaya Quran tidak punah. Tapi Pak ingat, ketika Abu Bakar mendapat usulan dari Umar itu, Abu Bakar bilang apa? Wahai Umar, ini bid'ah. Abu Bakar sendiri yang bilang itu bid'ah, Pak, bukan saya yang bilang itu bid'ah. Abu Bakar yang bilang ini bid'ah wahai Umar, gitu. Tapi pada akhirnya Abu Bakar tetap melakukan itu. Kenapa? Karena melihat ada kemaslahatan yang besar, walaupun karena Nabi itu pernah menyuruh sahabat untuk menuliskan Al-Quran, tapi tidak pernah menyuruh untuk mengumpulkannya. Ini kan masalah dipahami oleh Abu Bakar sebagai masalah ibadah ini, gitu ya. Dan ini bid'ah kata Abu Bakar, gitu. Atau misalnya kalau itu tidak diterima karena itu bukan ibadah, kalau tadi misalnya sholat tarawih itu kan ibadah atau bukan? Ibadah, ya. Tapi Umar bikin bid'ah dalam masalah tarawih itu. Ya 20 rakaat, ada nggak itu ketentuan dari Rasulullah 20 rakaat, Pak? Ada nggak hadisnya? Nggak ada. Nabi tidak pernah membatasi itu. Ya, tapi Abu Bakar kenapa berani menentukan 20 saja? Ya, karena Abu Bakar paham bahwa Nabi tidak pernah membatasi jumlah sholat tarawih, mau 20 silakan, mau 8 silakan, mau 36 silakan. Nah, di masa Umar pun itu berproses tuh Pak. Awalnya 8, tapi karena kepanjangan, kelamaan, bacaannya dipendekin, tapi rakaatnya dipanjangin, jadinya 20 pada akhirnya, gitu. Ini masalah ibadah Pak, ya, bukan muamalah ini. Nah, dan Umar sendiri mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Inilah sebaik-baik bid'ah, kata Umar, gitu. Dia jelas Umar mengatakan itu bid'ah, gitu. Ya, tapi ternyata dilakukan, gitu. Nah, artinya tadi bahwa tidak semua para sahabat berarti memahami. Kan kita disuruh untuk mengikuti sunnahnya para sahabat. Para sahabat sendiri memahami bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Ya, tidak semua yang Nabi dilakukan itu sesat. Karena ada hadis yang lain tadi itu, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha walahu ajru man amila biha. Siapa yang memulai hal yang baik, memulai sesuatu yang baru dan itu baik, maka dia dapat pahalanya. Ya. Contoh misalnya tadi masalah maulid, contohnya ya, contoh aplikasi atau ya, kasus yang ada sekarang, gitu ya. Maulid Nabi itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya atau di zaman berikutnya, gitu ya, oleh para ulama. Memang, gitu ya. Kalau memang itu baik, tentu pasti akan dilakukan oleh sahabat, kan gitu. Ya, ya begini Pak. Mungkin jadi ini masalah sejarah sebetulnya. Maulid itu kan pertama kali dilakukan oleh siapa? Ya, itu beda pendapat tuh Pak. Ada yang mengatakan itu Syiah yang pertama melakukan, katanya. Tapi yang benar itu ada seorang khalifah namanya Muzaffar siapa namanya saya lupa itu. Nah, itu yang pertama kali orang Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Syiah itu, yang membuat maulid, ya, membuat perayaan memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Bahkan
beliau memberikan membuat pesta yang besar-besaran itu, memberi makan banyak orang ya dan seterusnya gitu ya. Kemudian di masa Salahuddin Al-Ayyubi juga dilakukan itu karena apa? Karena untuk menyemangati para pasukan umat Islam untuk lebih cinta kepada Rasulnya, karena waktu itu memang ya sedang dibutuhkan rasa itu. Artinya memang zaman berbeda, ya zaman berkembang, ya. Orang zaman dulu nggak perlu ada Maulid Nabi, mereka sudah cinta sama Rasulullah. Orang zaman sekarang harus ada momentum di mana di momentum itu kita peringatkan mereka untuk cinta kepada Nabinya, menjelaskan sirah Rasulullah SAW, ya. Nah, momentumnya kapan? Gitu. Momentumnya ya yang pasnya pas hari kelahiran Rasulullah, 12 Rabiul Awal. Gitu. Bisa saja kita misalnya cari hari yang lain, ya. Tapi kan yang pasnya itu ada momentumnya, yang pas itu pas kelahiran Rasulullah SAW. Jadi hanya momentum saja. Makanya sebetulnya Maulid ini adalah suatu tradisi, bukan ibadah, ya. Maka tradisi itu dihukumi haram atau tidaknya dari mananya, dari kontennya, isinya apa. Kalau Maulidah itu isinya ceramah, mendengarkan pengajian, atau sodakoh, makan-makan gitu ya, atau misalnya ya mendengar sejarah Rasulullah SAW, bersolawat, ya, maka itu bid'ah yang baik, ada pahalanya, gitu. Mengingatkan orang untuk cinta kepada Rasulnya. Tapi kalau isi Maulidannya misalnya, ya hal yang diharapkan, Maulid tapi ngundang biduan, ya, dangdutan gitu Pak ya. Nah itu jelas maulid yang haram, ya, itu bid'ah yang sesat gitu. Jadi itu Pak, memang zaman dulu para sahabat juga tidak melakukan itu gitu. Tapi apakah kemudian itu menjadi haram? Nah itu yang kemudian jadi titik perbedaan kan gitu ya. Memang sebagai ulama mengatakan, oh kalau zaman dulu itu baik tentu dilakukan. Tapi kan begitu Pak, boleh jadi itu relatif, subjektif. Zaman dulu mungkin belum dianggap itu sebagai sesuatu yang baik karena kondisi umatnya beda dengan umat zaman sekarang yang memang ya perlu ada momentum-momentum tertentu untuk bisa dikumpulkan, bisa dikasih wejangan, bisa dikasih pengingat kembali untuk bisa mencintai Rasulullah SAW. Nah itu hal yang sifatnya tradisi. Dan uniknya ulama yang mengharamkan Maulid Nabi, memperingati kelahiran Rasulullah, tapi di negaranya itu bikin pesta memperingati kelahiran ulamanya. Nah ini unik juga Pak gitu ya. Di satu sisi Nabi diperingati nggak boleh, tapi ketika ulamanya diperingati boleh gitu. Nah itu kan ketidakkonsistenan gitu Pak ya. Atau rajanya yang meninggal ada peringatan hari jadi raja gitu. Itu diperingati itu. Kenapa Rasulullah nggak boleh gitu? Kalau raja saja boleh, ulamanya saja boleh, kenapa Rasulullah nggak boleh gitu. Jadi itu yang difahami oleh kebanyakan ulama. Jadi kalau kita petakan Pak, siapa yang mengharamkan Maulid, siapa yang membolehkan Maulid? Yang mengharamkan itu sebetulnya sebagian kecil ulama saja. Cuma gaungnya besar karena ya pengaruh nggak tahu media sosial apa gimana gitu ya. Padahal yang menghalalkan Maulid itu banyak lagi. Ya, ulama 4 mazhab itu ya hampir semuanya itu menghalalkan perayaan Maulid selama ya tidak ada unsur haram di dalamnya. Saya kira itu Pak. Tapi ini masalah khilafiyah lagi-lagi Pak ya. Yang nggak mau Maulid silahkan. Ya itu ada ulamanya. Yang mau Maulid silahkan, tapi ya Maulidnya harus kegiatannya positif kan gitu ya. Jadi ini tidak perlu dijadikan bahan perdebatan yang saling bisa memecah belah umat. Ini kita terima sebagai perbedaan pendapat di antara umat Islam. Baik, saya kira itu. Ada lagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ustadz tadi di hadis yang awal itu disampaikan ikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Padahal kan itu wasiat Nabi sebelum Nabi meninggal. Apakah waktu itu Nabi sudah tahu bahwa akan ada 4 sahabat yang akan menjadi khulafaur rasyidin? Terima kasih. Nabi nggak bilang 4 Pak, Nabi bilang khulafaur rasyidin, para khalifah, para pengganti setelahku, kan gitu. Nah faktanya 4 yang ada gitu ya. Jadi memang Nabi sudah tahu bahwa nanti setelah Nabi wafat harus ada khalifah. Khalifah itu artinya apa Pak? Pengganti, ya, pengganti. Apa istilahnya? Suksesor apa Pak? Pengganti ya. Jadi kader gitu ya. Dan Nabi sudah menyiapkan itu. Nah cuma jumlahnya berapa kan Nabi nggak nyebut ya. Yang penting khulafair rasyidin, para khulafa ar-rasyidin yang dapat petunjuk gitu ya. Nah ternyata faktanya ada 4 karena setelah itu sistemnya beda lagi, sistemnya jadi kerajaan, monarki ya. Daulah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu sudah beda lagi ya. Jadi memang sudah bukan Nabi tahu bahkan bahwa akan jadi bukan tahu, memang Nabi menyiapkan itu. Maka
ada isyarat-isyarat sebelum Nabi wafat itu Nabi sering mengajak Abu Bakar gitu ya. Nabi nggak bisa jadi imam, Abu Bakar yang disuruh. Itu sebetulnya isyarat bahwa setelah Nabi wafat, Abu Bakar lah yang akan menggantikan posisi beliau gitu. Karena setiap umat itu harus ada pemimpinnya kan, harus ada khalifah gitu Pak. Jadi itu hal yang memang disiapkan oleh Rasulullah SAW. Baik, ada lagi silakan. Baik, cukup Ustaz. Nanti bisa privat mungkin. Pak Wahyudi, mohon maaf nih ada satu pertanyaan yang belum terjawab tadi Ustaz. Oh iya. Masalah merapatkan barisan dalam sholat. Oh, merapatkan barisan. Iya, zaman sekarang kan ada beberapa sebagian kelompok itu yang tidak memperhatikan gitu kan ya. Oh iya. Iya. Gimana? Baik, itu sunnah Rasulullah. Merapatkan barisan itu jelas. Nabi sebelum memulai sholatnya sebagai imam, beliau memerintahkan ya, sawu sufufakum kan gitu ya, luruskanlah barisan kalian, watarasau dan rapatkanlah barisan kalian. Itu kata Rasulullah. Perintah Rasulullah jelas itu. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, kan sempat tuh kemarin siapa Panji Gumilang gitu ya, itu bilang bikin soft itu jaraknya harus 1,5 meter katanya gitu. Jadi 1,5 meter jaraknya. Nah jelas itu bid'ah, itu jelas. Itu bid'ah yang sesat karena menyelisihi perintah Rasulullah. Karena jelas perintah Rasulullah itu adalah rapatkan barisan. Jadi kalau ada yang bilang enggak harus renggang, kecuali kalau pas pandemi Pak. Kalau pandemi kan itu beda lagi, darurat ya. Tapi ini sudah nggak pandemi nih. Dengan alasan apa? Alasannya kalau rapat itu ya bau mulut katanya, kecium bau mulutnya gitu. Yang samping jadi kita nggak khusyuk katanya gitu. Jadi mendingan jauh-jauh aja kata 1,5. Nah itu jelas itu bid'ah yang sesat karena menyelisihi Pak. Nah itu. Jadi ada unsur menyelisihi perintah. Makanya kenapa itu sesat gitu. Tapi ketika ada yang baru tapi tidak menyelisih syariat, maka itu kan tidak masalah. Nah kenapa itu bid'ah bermasalah? Karena menyelisih perintah Rasulullah SAW ketika Nabi memerintahkan untuk rapatkan barisan, luruskan barisan, itu kan jelas perintah Rasulullah. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh enggak harus rapat kok, biarin katanya renggang. Kenapa? Kan katanya kalau renggang ada setan yang ikut, yang masuk ke situ. Ada orang bilang, udah biarin aja, biar setan ikut sholat juga katanya gitu. Nah itu jadi masalah juga gitu ya. Jadi itu jelas ya, karena ada perintah di situ yang merapatkan dan luruskan. Cuma begini, pada teknisnya, ini bicara teknis ya, apakah merapatkan itu harus dengkul ketemu dengkul, tumit ketemu tumit, bahu ketemu bahu? Nah itu jadi titik perbedaan itu. Karena hadisnya kan perintah Nabi itu rapatkan dan luruskan, udah selesai begitu. Nah sebagai sahabat ada yang kemudian melihat sahabat yang lain, setelah dia mendengar Nabi bilang begitu, dia merapatkan bahunya, merapatkan lututnya, merapatkan tumitnya ke sebelahnya. Jadi itu penafsiran sahabat terhadap perintah Rasulullah SAW. Dan itu bukan semua sahabat, sebagian sahabat. Jadi kewajiban harus nempel dengkul, nempel bahu, itu hanya penafsiran dari perintah Rasulullah. Ada sebagian ulama mengatakan wajib nempel terus ya, nempel tumitnya, nempel bahunya, nempel lututnya. Jadi makanya kalau nggak nempel dikejar-kejar tuh kakinya, gitu, sampai diinjek-injek, gitu ya. Itu penafsiran sebagai sahabat. Tapi sebagai sahabat nggak begitu. Yang penting lurus, yang penting rapat. Ya tidak harus sampai benar-benar rapat sampai berdesak-desakan, nggak juga ya. Yang penting tidak ada jarak di situ. Nah itu yang sunnahnya begitu. Saya kira begitu. Baik, alhamdulillah. Itu bicara teknisnya mungkin jangan sampai juga teknisnya mungkin nyentak kaki orang gitu akhirnya jadi tidak nyaman gitu kan. Karena ada yang begitu memang. Tapi insya Allah saya yakin semua sepakat lurus dan rapatkan itu insya Allah. Tinggal teknisnya yang lebih dilembutkan. Juga misalnya tangannya dilebarkan nyentak ke ini orang segala macam ya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pencerahan pagi hari ini mudah-mudahan kita sama-sama dilembutkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyikapi perbedaan yang ada, tapi yang jelas bahwa tidak dikatakan bidah ketika suatu tidak menyalahi syariat, dan juga tidak semua dikatakan bidah kalau tidak pernah dilakukan Rasulullah ya. Kita sudah sama-sama menyikapi, mudah-mudahan Allah lembutkan sehingga tidak membuat kita, walaupun masing-masing bisa beda insya Allah, tapi tidak membuat kita akhirnya tidak berjamaah di masjid ini.